Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Padang Cikaur. Balik di sini kita akan membahas tentang perubahan dan perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia. Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam masa Orde Lama. Kurikulum pada Orde Lama dibagi menjadi dua kurikulum, diantaranya yang pertama kurikulum 1947. Oleh karena berbeda sebab, kurikulum ini dalam praktek baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kelangkaan menyebabkan banyak perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai pada tahun 1950. Keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksananya dalam SKB 2 Menteri PP dan Kadan Menteri tahun 1946. Kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang atau Belanda. Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena negara ini baru merdeka, sehingga proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta negara, sehingga menjadi berdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian ada kurikulum 1952 sampai 1964. Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa dalam bentuk materi pelajaran bahasa Indonesia, bahasa daerah, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, dan sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagaimana diatur perkembangan kurikulum pendidikan agama Islam, menegaskan bahwa pendidikan agama Islam wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah minimal 2 jam per minggu. Setelah itu, DEPAK juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama di sekolah maupun pesantren. Akhirnya dibentuk tim yang diketuai oleh Kiai Haji Imam Zakasyi dari Pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa setelah DEPAK berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh posisi 2,5% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama 1 minggu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa kurikulum 1947 masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda. Adapun kurikulum tahun 1952 sampai 1964 dipraktik oleh DEPAK dengan membentuk tim yang diketuai oleh Kiai Haji Imam Zakasyi dari Pondok Gontor tersebut. Agama yang kemudian disahkan oleh Menteri Agama pada tahun 1950 disebutkan bahwa setelah DEPAK berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh posisi 20% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah seminggu. Sejarah kurikulum agama Islam masa Orde Baru, peralihan dari Orde Lama ke era Orde Baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Buktinya kurikulum yang berlaku di era Orde Lama juga turut berganti, dan tidak cukup di situ. Di era Orde Baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Di bawah ini adalah model kurikulum yang berkelangsungan selama era Orde Baru, antara lain kurikulum 1963. Boleh dibilang kurikulum 1963 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Fokus kurikulum ini tidak lagi pascawardana sebagaimana kurikulum 1960. Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia, hanya saja pelaksanaan pendidikan agama kebijakan kurang lebih sama dengan kurikulum 1960. Kemudian ada kurikulum 1975. Orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Di era inilah dikenal istilah satuan pelajaran, yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahan dengan tujuan pendidikan dan pengajaran terbagi pada tujuan pendidikan umum, tujuan internasional, tujuan kurikuler, tujuan internasional dan umum, dan tujuan interregional. serta dikhususkannya kurikulum Madrasah 1974 pendidikan agama merupakan posisi 30%,
sementara pendidikan umum 70%, sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umum diakui, diperbolehkan. Kondisi demikian perbedaan dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini ditetapkan. Kemudian ada kurikulum 1984, boleh dibilang kurikulum 1984 ini adalah penyebaran kurikulum 1947. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan hingga melaporkan. Model ini disebut dengan cara belajar siswa aktif, CBSA, atau Student Active Learning, SAL. CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan melalui SKB 2. Menteri yang mempertegas lulus madrasah juga bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah umum. Kemudian yang keempat, kurikulum 1494 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum. Kurikulum sebelumnya merupakan kurikulum 1975 dan 1980 yang patut dicatat. Dalam periode ini adalah terbitnya Undang-Undang Sidiknas Nomor 2 Tahun 1989 yang berkembang kurikulum PAI di Indonesia 81 edaran pada tahun 2007, menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berterinci khas Islam. Artinya, muatan kurikulum struktur dalam konsepnya senafas dengan nilai-nilai Islam. Lebih jauh dengan Undang-Undang Sidiknas ini, pendidikan agama Islam akhirnya berjalan suatu pekat dalam sistem pendidikan nasional. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Lama dan Orde Baru ini, pada kurikulum Orde Lama dan Orde Baru, agama Islam akhirnya berjalan satu paket dengan sistem pendidikan nasional. Sejarah kurikulum pendidikan agama Islam ini masa reformasi sejarah dan mencatat bahwa bergantinya rezim maka akan berdampak pada perubahan kebijakan yang berlaku. Era reformasi mengedepankan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas, menyatakan telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami perbedaan perubahan, di antaranya banyak sekali sampai pada akhir ini menjadi kurikulum K13. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Itulah, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.